Halo semua, perkenalkan nama saya Rahelia dari kelas 1A, program studi D4 Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah dan teori manajemen. Sejarah perkembangan manajemen. Sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri. Artinya, bahwa manajemen telah berlangsung sejak manusia itu berada di bumi ini, seiring dengan perkembangan dan tuntutan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada zaman purba, manusia juga menggunakan keterampilan dan keahliannya untuk membuat alat-alat dari batu guna merealisasikan tujuan hidupnya. Manajemen kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan keahlian, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh oleh manusia itu. Pengetahuan serta teknologi terus tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan itu sekaligus juga mengembangkan keterampilan manajemen umat manusia. Ada 7 teori dalam manajemen. Yang pertama, teori manajemen ilmiah. Gerakan manajemen ilmiah sebenarnya telah dimulai sekitar akhir abad yang lalu, di mana para insinyur Amerika Serikat dan Eropa mencari dan mengembangkan cara baru untuk mengelola suatu perusahaan. Beberapa variabel yang diperhatikan dalam manajemen ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pentingnya peranan manajer dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Yang kedua, pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja dengan persyaratan-persyaratannya. Yang ketiga, tanggung jawab kesejahteraan pegawai atau karyawan. Dan yang keempat, kondisi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas kerja. Nah, teori manajemen ilmiah ini pertama kali dipopulerkan oleh Frederick Taylor pada tahun 1856 hingga 1915. Berdasarkan pengalamannya itu, Taylor membuat sebuah pedoman yang jelas tentang cara meningkatkan efisiensi produksi. Pedoman tersebut adalah, yang pertama, kembangkanlah suatu ilmu bagi tiap-tiap unsur pekerjaan seseorang yang akan menggantikan metode lama yang bersifat untung-untungan. Yang kedua, secara ilmiah, pilihlah kemudian latihlah, ajarilah, atau kembangkanlah pekerja tersebut. Yang ketiga, bekerja samalah secara sungguh-sungguh dengan para pekerja untuk menjamin bahwa semua pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu yang telah dikembangkan tadi. Yang keempat, bagilah pekerjaan dan tanggung jawab secara hampir merata antara manajemen dan para pekerja. Manajemen mengambil alih semua pekerjaan yang lebih sesuai baginya daripada para pekerja. Adapun kekurangan dalam manajemen ilmiah. Yang pertama, kenaikan produktivitas sering tidak diiringi kenaikan pendapatan. Yang kedua, perilaku manusia bermacam-macam sehingga itu menjadi hambatan. Yang ketiga, pendekatan rasional hanya memuaskan kebutuhan ekonomis dan fisik, tidak memuaskan kebutuhan sosial karyawan. Dan yang keempat, manajemen ilmiah mengabaikan keinginan manusia terhadap kepuasan kerja. Nah, salah satu pemikir terkenal itu adalah Henry Fayol yang mengarang buku General and Industrial Management pada tahun 1916 dengan sebutan teori manajemen klasik yang sangat memperhatikan produktivitas pabrik dan pekerja. Yang kedua ada teori manajemen klasik. Jadi, teori manajemen ini timbul akibat adanya revolusi industri di Inggris pada abad ke-18. Para pemikir memberikan perhatian terhadap masalah-masalah manajemen yang timbul baik itu di kalangan usahawan, industri maupun masyarakat. Kemudian, Fayol membagi kegiatan dan operasi perusahaan ke dalam 6 macam kegiatan. Yang pertama, teknis atau produksi, yaitu berusaha menghasilkan dan membuat barang-barang produksi. Yang kedua, dagang atau beli, jual, dan pertukaran dengan cara mengadakan pembelian bahan mentah dan menjual hasil produksi. Yang ketiga, keuangan atau pencairan dan penggunaan optimum atas modal, berusaha mendapatkan dan menggunakan modal. Yang keempat, keamanan, yaitu perlindungan harta milik dan manusia berupa melindungi pekerja dan barang-barang kekayaan perusahaan. Yang kelima, akuntansi dengan adanya pencatatan dan pembukuan biaya, utang, keuntungan dan neraca, serta berbagai data statistik. Dan yang keenam, manajerial yang terdiri dari fungsi-fungsi manajemen.
Yang ketiga, teori perilaku organisasi merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi. Prinsipnya ada 4. Yang pertama, manajemen dipandang sebagai suatu proses teknik yang ketat. Yang kedua, manajemen itu harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan hati-hati. Yang ketiga, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajemen individual untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi. Dan yang keempat, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap organisasi sangat dibutuhkan. Yang keempat, ada teori kuantitatif. Teori ini dibangun atas dasar manajemen ilmiah yang ditandai dengan berkembangnya tim riset operasi dalam pemecahan masalah industri. Ada 6 langkah pendekatan manajemen sains. Yang pertama, perumusan masalah. Yang kedua, penyusunan suatu model matematis. Yang ketiga, mendapatkan penyelesaian dari suatu model. Yang keempat, pengujian model dan hasil yang diharapkan dari model. Yang kelima, penetapan pengawasan atas hasil-hasil. Dan yang keenam, pelaksanaan hasil dalam kegiatan implementasi. Yang kelima, ada analisis sistem. Analisis sistem pada manajemen memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari bagian yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang secara bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Pendekatan sistem memberi cara manajer memandang organisasi sebagai suatu keseluruhan dan sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas. Sistem di sini mencakup sistem-sistem umum maupun khusus dan analisis tertutup maupun terbuka. Yang keenam, ada teori kontingensi. Pendekatan kontingensi berusaha untuk menyesuaikan antara tanggapan manajerial dengan peluang dan permasalahan yang ada di dalam berbagai macam situasi. Dalam pendekatan ini, yang dicari bukanlah cara-cara yang terbaik untuk mengatasi situasi tersebut, melainkan berusaha membantu manajer untuk dapat memahami perbedaan-perbedaan situasional tersebut dan menanggapinya dengan cara-cara yang tepat. Pendekatan kontingensi lebih banyak memasukkan unsur lingkungan dalam melihat berbagai permasalahan. Pendekatan kontingensi mencoba memformulasikan kondisi tersebut sehingga manajer dapat mencarikan jalan keluar dari permasalahan yang ada. Dan yang terakhir, ada teori manajemen hasil yang dikemukakan oleh Peter Drucker di awal tahun 1950-an. Manajemen by objective memusatkan perhatian pada hasil, bukan perilaku yang diperlihatkan oleh karyawan. Ada 4 tahapan dari program teori ini. Yang pertama, membicarakan tugas dan hasil apa yang dibutuhkan. Yang kedua, menyetujui pelaksanaan jangka pendek. Yang ketiga, berkumpul secara periodik untuk membahas tujuan. Dan yang keempat, mengevaluasi hasil kerja bawahan dan menentukan tujuan baru. Adapun keburukan manajemen by objective. Untuk beberapa tugas, MBO ini sulit untuk menentukan tujuan yang tepat. Yang kedua, MBO hanya akan sukses jika semua pihak mau berpartisipasi. Yang ketiga, MBO seharusnya tidak dipandang sebagai penyelesaian untuk semua masalah manajemen, karena ia hanya berfokus pada hasilnya, bukan prosesnya, atau perilaku yang dilakukan oleh karyawan. Dan yang keempat, tujuan-tujuan itu seharusnya logis dan mudah diukur.